Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Saya ingin membahas secara lebih lengkap terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atas pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana disebutkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa perusahaan asuransi tidak boleh membatalkan polis secara sepihak dengan menggunakan pasal 251 ini. Nah, sebelumnya pernah ada di suatu berita di halaman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 29 Mei, tepatnya tahun 2023, disebutkan Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian material pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sidang ini digelar pada Senin 29 Mei 2023 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan permohonan perkara dengan nomor 52/PUU minus 21 Romawi garing 2003. Ini diajukan oleh Leonardo Siaan yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Bunyinya demikian, pasal 251 menyatakan semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukannya dengan itikat baik yang sifatnya sedemikian sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu membuat pertanggungan itu batal. Jadi berdasarkan pasal 51 memang penanggung dapat membatalkan pertanggungan dan otomatis bila mana ada klaim di situ maka klaimnya pun akan ditolak hanya dengan pemberitahuan yang keliru atau tidak benar ataupun penyembunyian fakta oleh tertanggung. Nah, di sini pasal 251 sangat-sangat tidak adil, tidak equal. Mengapa? Itikat terbaiknya hanya pada pihak masyarakat ataupun tertanggung. Kemudian, mana itikat terbaik dari penanggung? Kemudian, kalau katakanlah saya coba cermati, kita lihat ke belakang, secara common sense, secara logika, mungkinkah tertanggung ataupun calon tertanggung akan mengisi secara keliru dengan sengaja bila mana mereka tahu ataupun paham bahwa informasi yang keliru ataupun tidak sesuai, ataupun tidak terbuka secara menyeluruh dapat digunakan alasan itu oleh penanggung untuk membatalkan polis dan tentunya menolak klaim bila mana terjadi. Apakah mereka dengan sengaja mengisi secara keliru? Nah, kemudian apakah calon tertanggung diberitahu oleh pemasar ataupun wakil perusahaan asuransi pada saat tertanggung atau calon tertanggung ingin mengisi SPAJ ataupun SPPA bahwasannya kalau Bapak keliru atau tidak akurat atau tidak lengkap, maka polis Bapak akan dibatalkan secara sepihak dan klaim yang mungkin timbul akan juga ditolak. Coba secara logika, mungkinkah tertanggung dengan intensi menyembunyikan fakta tersebut? Nah, kemudian saya satu hal tadi pemasar ataupun wakil dari perusahaan asuransi, saya khawatir tidak menyampaikan ini secara terbuka. Ini kedua, apakah sebelumnya pemasar ataupun wakil perusahaan asuransi menjelaskan bagaimana mengisi SPPA ataupun SPAJ dengan akurat dari nomor 1 sampai nomor sekian, yang saya pikir tidak mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas untuk dapat mengisi dengan tepat dan akurat. Memang benar bahwa calon tertanggung memahami objek pertanggungan ataupun dirinya sendiri yang ingin dipertanggungkan. Tapi keadaan dirinya sendiri ataupun objek pertanggungan untuk diisi dan dimasukkan sebagai data dalam SPPA ataupun SPAJ itu kan juga perlu dijelaskan secara detail, secara rinci. Saya khawatir para pemasar ataupun wakil perusahaan asuransi tidak menjelaskan secara detail bagaimana mengisi dengan lengkap dan informasi apa saja yang perlu dilengkapi. Dan kemudian setelah diisi, apakah
pemasar ataupun wakil perusahaan asuransi membacakan ulang, memverifikasi atas jawaban-jawaban tersebut kepada calon tertanggung. Saya khawatir pun tidak dilakukan. Ya, yang ketiga, ya, di sini saya lihat hanya tertanggung saja yang harus punya etika terbaik. Mana etika terbaik dari penanggung? Di 251 tidak ada sama sekali penegasan apa saja kewajiban penanggung dalam rangka etika terbaik sebelum transaksi terjadi. Ya, di sini sangat-sangat blur. Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan 3 pengacara yang saya percayai, ya, pengacara asuransi, ya, Pak Ivanto Davis, Pak Joko Tenggono, sama Pak Thomas Bipi, ya. Beliau menyampaikan bahwasannya memang pasal 251 ini tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Kalaupun katakanlah misalnya tidak perlu dibatalkan, tapi perlu direvisi. Tapi sementara belum direvisi, maka ditangguhkan terlebih dahulu. Ini penyampaian daripada 3 pengacara asuransi yang saya percayai. Kemudian, lantas bagaimana setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang tentang pasal 251, ya. Jadi disebutkan bahwasannya disebutkan ya di Kompas, ya, batalkan mekanisme klaim asuransi sepihak, ya. Putusan MK perusahaan asuransi mungkin akan berhati-hati, harus menata ulang tata cara pemasaran, penjualan, promosi kepada masyarakat luas yang selama ini mungkin belum dilakukan secara benar atau secara akurat, ya. Karena selama ini dengan pasal 251 perusahaan asuransi ataupun wakilnya memasarkan begitu saja tanpa akurasi yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau misal terjadi kesalahan, maka si perusahaan asuransi dapat membatalkan begitu saja. Ya, dapat membatalkan begitu saja karena pakai pasal 251 ini. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh perusahaan perasuransian? Saya pikir memang 251 tersebut memang perlu ditangguhkan, dan kemudian pembatalan polis kan sudah ada dalam salah satu pasal. Polis tersebut batal bila mana memang disepakati oleh beberapa pihak. Karena polis bisa dibatalkan oleh tertanggung maupun penanggung. Seperti halnya pada kasus kebakaran di Los Angeles, ya. Beberapa perusahaan asuransi membatalkan begitu banyak polis asuransi, ya, sebelum terjadi kebakaran, ya, karena mereka paham bahwasannya suatu ketika akan terjadi kebakaran hebat karena apinya sudah tidak padam, dan kemudian dia menghadapi begitu banyak polis asuransi yang coverage-nya besar sehingga mereka bisa batalkan karena memang kontrak, ya. Bisa asuransi adalah sebuah kontrak, jangankan polis asuransi, ya, kontrak perkawinan pun atau perjanjian perkawinan pun juga bisa dibatalkan, ya, tentu secara negara, secara legal, secara hukum, ya. Nah, kemudian perjanjian apapun juga bisa dibatalkan. Tinggal dituliskan syarat-syarat batalnya perjanjian. Nah, terkait dengan KUH Perdata pasal 1266 dan 1267 di mana pembatalan kontrak harus dimintakan ke pengadilan. Oleh sebab itu, dalam polis asuransi harus menegaskan pembatalan polis menyimpang, ya, atau memaknai bahwasanya pembatalan polis tidak perlu dimintakan pengadilan berdasarkan pasal 1266 dan 1267. Jadi pasal 1266 dan 1267 dianulir dalam polis asuransi sepanjang disepakati oleh penanggung dan tertanggung, itu bisa diterima. Tetapi kalau dalam polis tersebut tidak ada pembatalan polis, ya, terkait dengan menyimpang dari pasal tersebut, maka perusahaan asuransi harus membatalkan atau petanggung harus membatalkan lewat pengadilan. Nah, maka disebutkan itu pertama pembatalan polis yang menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka pembatalan polis tidak perlu dimintakan pengadilan. Nah, kemudian kontrak petanggung bisa ataupun polis bisa dibatalkan. Kenapa? Bisa saja karena tertanggung tidak membayar premi tepat waktu, maka perusahaan asuransi bisa menegaskan setelah masa pembayaran premi tidak dibayarkan, maka polis dapat otomatis batal. Itu bisa, ya. Atau tertanggungnya meninggal dunia, bisa batal, ya. Atau terjadi klaim total loss setelah pembayaran klaim, maka polis batal dengan sendirinya. Jadi semua disebutkan dalam polis asuransi, ya. Intinya
industri perasuransian tidak perlu kepo, tidak perlu takut, tidak perlu gimana ya, yang selama ini ditakutkan oleh industri perasuransian. Makanya selama ini kalau saya melihat bahwasannya industri perasuransian khususnya jiwa ya ketakutan ya, dan beberapa kasus memang mereka menang ya, Mahkamah Konstitusi menang tahun 2023 ya, bahwasannya tidak boleh tetap pasal 51, tapi semenjak kemarin di Januari Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwasannya perusahaan asuransi tidak boleh membatalkan polis secara sepihak dengan menggunakan pasal 251. Maka dalam polis asuransi harus ditegaskan secara tegas dengan jelas, dan itu mesti dijelaskan kepada tertanggung atau calon tertanggung ya. Jadi era penjualan asuransi, pemasaran asuransi yang ugal-ugalan sudah tidak bisa lagi ya. Kita semua praktisi perasuransian bertanggung jawab terkait dengan bagaimana bisnis asuransi ini dapat dipercaya, dimaknai dengan benar, dan dilakukan dengan penuh integritas. Karena asuransi tidak akan bertumbuh tanpa kepercayaan. Dan pasal 51 adalah sesuatu hal yang memang perlu ditinggalkan. Etikat terbaik masih ada pasal 1338 dan pasal-pasal lain. Ya, etikat terbaik. Memang industri perasuransian khususnya ya perlu membuat suatu aturan tegas mengenai makna utmost good faith, etikat terbaik. Apa definisinya? Dan kemudian bagaimana aplikasinya dalam sebelum penutupan, pra-polis, dan after polis diterbitkan. Itu perlu dijelaskan. Bagi tertanggung apa, bagi penanggung apa. Itu mesti both, mesti equal, mesti seimbang. Jadi jangan semata-mata cuma tertanggung saja. Tertanggung memang betul memahami dia punya objek pertanggungan, tapi kontrak perusahaan asuransi yang paham mesti saling menjelaskan, dan tertanggung harus dipandu, harus dibimbing, karena pada waktu dia masuk kontrak asuransi, tertanggung tidak paham apa-apa. Jadi penanggunglah, kitalah praktisi perasuransian yang harus menjelaskan langkahnya satu persatu agar tertanggung tidak keliru dalam memasuki kontrak asuransi ini. Ya, sekali lagi, saya Fedi Pilar mendukung industri perasuransian untuk dapat melakukan pemasaran, penjualan asuransi dengan lebih baik, tidak lagi ugal-ugalan. Dan selamat tinggal pasal 251, dan semoga industri perasuransian ini menjadi lebih baik dari waktu-waktu karena integritas dan kompetensi para praktisi perasuransian. Saya Fedi Pilar, guru asuransi bagi industri perasuransian dan juga bagi masyarakat luas. Sampai jumpa.